Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya didengar? Terdengar tidak suara saya? Oke, berarti terdengar ya. Oke. Oke, ini perlu saya kasih contoh soalnya di sini apa enggak ya? Jadi saya lihat model cara ngajarnya Pak Yuni itu sekarang agak berbeda. Apa namanya? Tidak seperti dulu. Ada beberapa konsep yang beliau ubah, jadi saya mengikuti beliau. Oke, dari sini saya punya data yang tadi sudah saya download. Oke, ini ya, saya punya data ini. Kalian terdengar suara televisi atau suara berisik yang lain nggak? Terdengar, Bu. Sebentar, saya minta. Bentar ya. Mas El, tolong TV-nya dikecilin dulu, Ibu lagi zoom. Oke, sudah bisa? Sudah, Bu. Oke. Oke, dari data ini saya punya model. Modelnya adalah, saya tuliskan di sini. Misalnya kita bikin, ini kok aku nggak bisa draw ya. Apa Mbak Jen? Apa jangan dong? Jangan dong Mbak Jen. Iya Mbak E punya uang, Mbak E punya uang. Sana, sini minta uang Mbak E sana. Jangan. Oke, oke, oke. Di sambil whiteboard, di sambil ini bisa nggak ya? Loading my whiteboard. Sana ikut Mas, sama Mas ya, ya Pak Jenny ya. Oke, dari data itu katakanlah saya punya model ekonometrika. Yang penting kalau kita mau mengerjakan UTS di praktek ekonometrika, yang terpenting adalah kita sudah memiliki model ekonometrika dan sudah memiliki datanya. Dari data yang saya punya, tadi saya ada beberapa variabel ya, tapi di situ tidak saya gunakan semua. Saya coba bikin modelnya. Nggak bisa ya. Oke.
Beta 0 ditambah beta 1. Kok nggak bisa sih? Sampai ke atas, what I can now do it. Beta 0 beta 1. Beta 3 log CUB. Nggak mau sih. Log M1 ya pakainya. Di rumusnya itu pakai log M1. Log 1T terus terjadi harus. Atau kalau nama variabel kita kayaknya M1. MT ditambah ini beta 2 ya. Beta 2. Terus yang di sini beta 3. Beta 3 kurs. Loh, kok terus elaptem. Nah, kalau kita udah punya model seperti ini di kalau kita udah punya data seperti ini, nanti kita bisa melakukan regresi ya. Kita udah punya model ekonometrikanya seperti ini. Jadi di sini nanti variabel dependennya adalah CD atau cadangan devisa dengan satuan juta, kemudian juta dolar Kanada ya satuannya. Sorry, satuannya cadangan devisa di sini satuannya adalah juta dolar, kemudian juta, kemudian di sini ada X1, X1 itu X ya, variabel independennya ada X, nanti variabel yang berarti ada X log M atau log CUB ya, nama di variabelnya kayaknya, nama di Excelnya kayaknya CUB, kemudian ada kurs. Nah, oke, kita ke X dulu. X ini nanti pakai data ekspor, satuannya juga sama, satuan juta, kemudian untuk log
M ini satuannya adalah sama, juta dolar, juta, kemudian juta, dan satu lagi ada data kurs. Kurs ini dalam bentuk rupiah. Ya, yang ini dalam bentuk rupiah. Jadi dari sini kita bisa melakukan analisis regresi ya. Jadi variabel dependennya adalah CD, variabel independennya nanti adalah X. X-nya nggak ada ya ternyata. Oke lah, kita ubah jadi apa ya? Kurs DA. Oke deh, dari sini, dari data yang kita punya, kita coba menganalisis apakah inflasi dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, kemudian apakah dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, atau dipengaruhi oleh cadangan devisa. Tiga ini ya. Jadi kita pakai variabel yang ini, tapi sebelumnya data ini kita pindahkan dulu ke SPY. Kalian kelihatan nggak Excel saya? Kelihatan nggak? Ini pada ngikutin nggak? Ngikutin, Bu. Eh, ini saya sebaiknya share all my jendela. Ini putih semua ya, soalnya di saya nggak ada coret-coretan lewat HP Ibu. Oh, tadi saya coba coret-coret itu, Mbak. Kalau susah, oke, kita lihat di sini aja deh. Hmm, Oke, kita punya data ini. Kita coba mau menganalisis. Kita mau coba datanya CUB, bit rate, inflasi, cadangan devisa, kurs, kemudian DA kemarin apa ya saya lupa, dan PPP. Nah, kita pakai data ini aja yang inflasi sebagai variabel dependen, kemudian variabel independennya CUB, nanti CUB-nya kita log. Kemudian di sini ada BI rate atau tingkat suku bunga. Ini nanti nggak boleh kita log ya. Kalau data satuannya persen tidak bisa kita log. Kemudian satu lagi cadangan di devisa. Cadangan devisa satuannya juga juta ya. Jadi ini bisa kita log nanti. Oke, untuk langkah pertama kalau kita udah punya data, kemudian kita udah punya model, pindahkan data ini ke SPSS. Caranya buka SPSS-nya, kemudian pilih New Dataset, atau kalau enggak ini di cancel nggak apa-apa, kita langsung open di data kita. Atau open another file dari sini juga bisa. Oke, tadi datanya tersimpan di download. Download tuh di mana ya? File saya. Dokumen data di PC. Dokumen desktop. User download. Belum saya pindah di mana ya tadi? Users, user, download. Agak ribet ya nyarinya kalau belum dipindah. Oke, saya pindah file saya dulu biar jelas tadi saya nyimpannya di mana. Nah, datanya data tugas PE. Ini saya pindah di sini deh.
Oke, saya pilih another file atau ini saya cancel. Kemudian saya buka lagi di SPSS-nya. Di sini klik file open data. Oke, open datanya pilih tadi saya simpan di ini file of type-nya kita ganti dulu jadi Excel karena data kita tadi dalam bentuk Excel. Terus di sini asistensi nama filenya, nama datanya, data tugas PE kita pilih terus open. Oke, agak lama. Ini tadi baris pertama isinya adalah variabel names atau nama variabel. Berarti di bagian variabel name ini harus kita centang. Kemudian filenya tadi ada di sheet 1 dari mulai A1 sampai H18. Nah, kalau udah sesuai datanya di situ, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita udah punya data di SPSS, kemudian modelnya tadi ya, modelnya inflasi pakai subscript T sama dengan beta 0. Kalian boleh sambil tulis ya. Ditambah beta 0 ditambah beta 1 log JUB ditambah, oke saya juga sambil tulis deh, nanti lupa. Oke, model yang kita pakai inflasi sebagai variabel dependent. Kemudian sama dengan beta 0 ditambah beta 1 log JUB. Jadi JUB-nya kita log. Kemudian ditambah, oke pakai subscript T ya, log JUB-nya. Kemudian beta 2-nya BI rate. BI rate pakai T, pakai subscript T. Kemudian beta 3 cadangan devisa. Cadangan devisanya juga boleh kita log karena dia satuannya juta. Log cadangan devisa T, log CDT ditambah UT atau error term. Oke, kalau kita udah punya data, langkah pertama kita apa? Kan kita harus bikin lampiran kan, karena kita harus bikin lampiran dulu, berarti kita buka eh, Microsoft Word-nya ya. Oke, saya tadi mau mencoba pakai soal ini, tapi tidak ketemu datanya. Jadi ya sudah pakai data yang ada dulu. Kita buka blank dokumen. Oke, sekarang itu modelnya Pak Yuni kayaknya buat lampiran dulu. Lampiran itu isinya adalah hasil analisis regresi kita. Analisis regresi. Nah, isinya apa? Yang pertama diisi data. Ini boleh kalau mau dirapikan, mau ditebalkan, terus kemudian mau agak nggak usah pakai spasi setelah, biar lebih simpel gitu ya. Nah, yang pertama dilampirkan adalah data. Berarti di sini harus kita tampilkan datanya. Caranya klik Analyze, Reports, kemudian pilih Case Summaries. Dari sini data yang mau kita pakai apa nih? Nah, di sini kan banyak ya, tapi data yang mau kita pakai cuman data inflasi, JUB, BI rate, sama cadangan devisa aja. Nah, ini kita pindahkan ke sana, nggak usah diapa-apain, langsung kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data. Datanya seperti ini, ada 17 observasi, kemudian ada 4 variabel, dependent dan independent. Nah, ini kita copy, klik kanan copy biasa, teman-teman harus terbiasa dengan ini. Dengan memindahkan, mengedit, biar tampilannya rapi gitu. Oke, setelah selesai dengan data, langkah selanjutnya adalah kita buat regresi model lengkap. Oke, oke. Ini kalau soal yang kemarin ya.
Soal yang tahun berapa ya ini saya lupa ini. Soal tahun 2018, lama sekali ya. Oh ini belum ada saya yang ngajar. Umumnya biasanya soal itu sama, tetapi kemarin saya sama Pak Yuni itu belum sampai ke uji asumsi klasik semuanya. Nah kalau ini ternyata kalau ini sebelum UTS sudah bahas uji weight, udah bahas uji spesifikasi model, tetapi di materi kita itu kemarin baru sampai di uji heteroskedastisitas. Pakainya uji heteroskedas. Heteronya sudah belum sih ya? Normalitas otokorelasi ya. Kita baru sampai multicol, normalitas sama otokorelasi. Otokorelasinya pakai Bruce Godfrey, normalitas residualnya pakai Jarquiera. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Kalau udah punya data, langkah selanjutnya kita lakukan regresi model lengkap dari data yang dari variabel yang tadi sudah kita punya. Oke, modelnya tadi apa? Teman-teman ingat nggak? Caranya modelnya gimana tadi? Variabel dependennya apa? Aduh, ada yang nulis nggak? Ada yang nulis nggak tadi sesuai kesepakatan? Kita pakai model apa? Apa? Variabel tidak kita ubah tadi ya. Kita ubah sesuai dengan datanya. Variabel dependennya kita buat inflasi dengan satuan persen. Kemudian variabel independennya kita buat CUB, tetapi kita log ya, sorry, kita logkan. Kita log CUB, kemudian pakai variabel independen keduanya kita pakai BI rate dan variabel independen yang ketiganya kita pakai cadangan devisa. Data cadangan devisanya juga kita buat log gitu karena Pak ini ngajarin log ya. Jadi saya ajarin log juga di sini. Oke, karena ada data yang harus di log di rumusnya, maka kita harus membuat variabel baru yang juga di log. Oke, saya coba buka file yang kemarin materi pra UTS. Nah, ini ya, kurang lebih nanti kalian bikin lampiran sama bikin materi pra UTS. Ini kayak bikin lembar jawab ya. Nanti lembar jawabnya kurang lebih seperti ini sama lampiran yang ini. Oke, di lampiran ini kita perlu membuat langsung di sini. Teman-teman udah punya file ini kan ya? Nggak usah saya share lagi kan? Disimpan Sudah, nggak? Bu. Nah, karena udah punya, ini saya sesuaikan aja. Saya hapus yang tidak perlu dulu. Oke, ini saya buat rumusnya di sini ya, karena kalau pakai itu tadi ada yang nggak kelihatan. Jadi kita buat, iya sayang. Kan ada Mbok bilang Mbok dong. Itu ada apa Mas El? Bilang Mbok dong Mas. Mas, panggilan Mbok itu loh Mas, ada paket kayaknya Mas. Paket apa ulang Mas?
Mas, pakat atau ulem? Adik. Beta nol, sorry ya, intermezzo guys. Kalau di rumah tuh seperti ini, hebohnya. Beta nol, kita satunya pakai log CUB. Lupa deh. Log B ditambah beta 2-nya log CUB B irit. B irit. Oke, ini harus pakai subscript T. Agak ribetnya tuh di sini loh kalau besok kalian ngerjain tuh. Jadi emang harus terbiasa. Tuh, harus. Oke, ditambah beta 3-nya PD. Oke, plus UT. UT-nya diambil dari sini. U. Oh, saya lupa subscript-nya harus pakai subscript ini ya. Karena ada T, subscript yang menunjukkan datanya time series. Nah, oke ini rumusnya. Ini model ekonometrikanya. Kemudian dari sini kita bisa, oke ini kita lock ya. Cadangan devisanya kita lock aja, biar nanti bacanya agak gampang. Kita punya model ini, setelah itu kita bisa melakukan analisis regresi. Oke, di sini katanya caranya kita buat dulu variabel yang belum kita punya. Kita lihat di sini kita baru punya data CUB kan, berarti kita harus bikin data baru yang kita namai dengan log CUB. Caranya klik transform, compute variabel. Nah, di sini ada namanya log CUB. Oh, agak besar-besar juga boleh. Log CUB. Rumusnya pakai all, terus di sini pilih yang L10. Pilih ke atas yang mau kita lockkan variabel apa? CUB, LG10, CUB. Mas El, tolong dong, TV-nya jangan kencang-kencang dong. Mas, Mas, ini yang 10 aja. Oke, saya perlu cas dulu HP-ku. Oke, laptopku. Log CUB ya, tadi yang kita buat lognya. Log CUB, kita klik OK. Nah, pasti kita diarahkan ke sini, terus kita cek di data, pasti sudah ada log CUB-nya. Nah, ini udah ada variabel baru yang dinamain log CUB. Terus kita butuh variabel apa lagi? Kita butuh log CD. Cadangan devisanya juga di log. Berarti dengan cara yang sama, klik transform, compute variabel. Terus di sini log cadangan devisa. CUB-nya juga kita ganti. Jadi cadangan devisa. Log CD.
Terus kita tarik ke sana juga. Oke, satu kali aja ngekliknya, jangan dua kali klik, nanti terpindah ke sini semua. Oke, teman-teman, membuat variabel ini penting ya. Jadi kalau teman-teman punya model yang ada lognya, sementara data yang diberikan di sini tadi tidak ada lognya, berarti kalian harus membuat variabel yang di log dulu. Perhatikan itu. Ini penting karena biasanya di UTS atau di ujian, teman-teman sering lupa kalau ada yang di log tetapi tidak di log. Jadi harus sesuai dengan rumus yang ada di model ekonometrikanya, rumus yang disediakan di soalnya. Kalau di sini pakai inflasi, kemudian log JUB ya berarti JUB-nya harus kita log. Nah ini BI rate-nya nggak kita log, ya udah berarti di sini tetap nggak usah di log. Nah ini yang perlu di log ada CD, nah berarti CD-nya juga harus di log gitu ya. Setelah itu kita lakukan regresi model lengkap. Caranya klik analyze, gimana? Analyze terus apa teman-teman? Regression linear. Kemudian kalau dari sini ya, yuk variabel dependennya apa? Ada yang nyaut, yuk. Variabel dependennya apa? Inflasi. Wah, semangat sekali ini Mas. Siapa tadi? Variabel independennya apa? Log JUB. Jangan-jangan ini sama kayak modelnya Pak Yuni yang dipakai buat praktek ya. Kemudian ada variabel independennya ada BI rate sama log CD. Nah, ini kita pilih. Kalau kita mau regresi model lengkap, yang kita klik apa lagi setelah semua variabel dependen dan independen terpilih? Apa? Ayo Mas, tadi yang nyaut semangat sekali. Kita klik apa? Kita klik apa di linear regression setelah kita pilih variabel dependen dan independen? Kalau mau regresi model lengkap, wah kok nggak nyaut? Statistik. Iya, statistik. Kita pilih di bagian kita tambahkan klik centang di bagian collinear diagnostik sama di bagian Durbin Watson. Di residualnya kita klik Durbin Watson. Ini ada di buku ya, buku halaman berapa ya? Kalian bisa menandai buku kalian. Kalau di kelas saya selalu saya tekankan untuk silahkan bukunya ditandain di bagian-bagian yang kira-kira penting. Di bagian regresi model lengkap, ini menurut saya ini penting. Jadi sebaiknya kalian tandain pakai tagging. Karena ujiannya pasti open book. Open booknya tapi pakai buku yang dibagi di mata kuliah PE yang sudah di kalian yang sudah dikasih. Oke, setelah kita klik statistik tadi udah dipilih, selanjutnya kita klik save. Save-nya kita ambilkan nilai predicted-nya unstandardized, jadi kita centang unstandardized di bagian predicted value. Kemudian di bagian residual juga kita centang unstandardized-nya. Itu ya. Sekali lagi ini ada di buku halaman 150. Silahkan ditandain biar besok nggak bingung ketika ngerjain. Kalau udah di tagging itu enak ya. Ini bagian regresi model lengkap udah di tagging, udah tinggal dibuka aja gitu. Kalian nggak usah nyari-nyari lagi, lebih menghemat waktu. Gitu. Terus klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, muncullah beberapa hasil regresi. Nah, ini adalah hasil regresi model lengkap kita. Untuk menghemat waktu, tidak perlu kita buat 4 angka di belakang koma ya. Tetapi kalau di kelas saya ajarin bagaimana caranya untuk membuat desimalnya 4 angka di belakang koma. Karena biasanya di soal itu lebih akurat dia mintanya 4 angka di belakang koma. Gitu. Tapi kalau untuk menyingkat waktu di sini nggak usah, nggak apa-apa ya. Oke, nggak ada jawaban. Ya udah deh, kita tambahkan juga nggak apa-apa deh 4 angka di belakang koma. It's easy to do. Kita blok dulu. Kok kayaknya nggak afdol gitu kalau nggak 4 angka di belakang koma. Oke, tapi ya buat 4 angka di belakang koma, terus di bagian koefisien, di bagian T signifikansi juga. Loh, kok ini tadi nggak terpilih? Betanya nggak terpilih.
di bagian-bagian yang nanti akan kita lakukan. Nah, eigenvalue yang di sini yang dipakai condition index-nya ini cell properties-nya. Oke, terus yang harus kita tampilkan apa? Selanjutnya adalah model summary, kemudian ada ANOVA, koefisien, collinearity, sama residual. Yang kita tampilkan 5 tabel ini. 5 tabel ini kita lampirkan di regresi model lengkap di bagian lampiran. Kita copy, setelah itu taruh di sini, terus disimpan. RL tadi kliknya. Terus ini bisa kita TRL1 biar jaraknya lebih rapi. Saya selalu mengajarkan mahasiswa saya untuk dirapikan seperti ini. Untuk fit to Windows, oke. Oke, nah sudah. Ini kita sudah dapat regresi model lengkap. Nah, setelah di regresi model lengkap, kita masuk ke sini, materi pra UTS. Kan kalau dari data ini saya split with jendelanya biar lebih enak. Oke, nah yang dipakai apa sih? Yang dipakai adalah nilai R kuadrat, kita tandain. Terus ada nilai F. Nilai F digunakan untuk apa? Ayo, siapa tahu? Siapa yang tahu? Nilai F digunakan untuk apa di sini? Gimana ini? Katanya mau eksistensi, tapi kok pada diem? Nilai F dan signifikansi di sini dipakai buat apa? Lah menang kabeh. Iya, kita. Apa, Mbak? Uji? Multikolonialitas. Uji F bukan multicol, Mbak. Uji multicol pakainya Klein, Five, sama CI. Uji F di sini untuk eksistensi model. Oke, setelah itu nanti pasti di sini kalian di lembar jawab disuruh ngisi angka-angka di sini. Angka-angka ini didapat dari nilai, perhatikan ya, ini didapat dari tabel koefisien, kemudian dilihat dari nilai beta. Konstan, koefisien. Koefisien itu kan ada nilai beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3. Beta 0 disebut konstanta, makanya di sini dinamain dengan konstan. Lah, beta 1, beta 2, dan beta 3 ini mewakili variabel independen. Maka di sini ada variabel independen dan di sini nilai betanya. Maka di sini rumusnya, oke, ini sama-sama inflasi. Oke. Kita masukkan nilai beta yang ada di sini. Inflasi. Nilainya beta 0-nya atau konstantanya adalah 31,2629. Setelah itu nilai log CU berapa? Ternyata negatif. Kalau ada perubahan di sini negatif, berarti rumusnya yang awalnya di sini positif akan berubah jadi negatif. Jadi ini nanti bacanya juga negatif. 2,3345. Log JUB. Ya, sesuai ya, log JUB. T. Kemudian ada berapa tuh? 0,7501 BI rate. Kemudian yang beta 3-nya nilainya adalah negatif juga. Berpengaruh negatif berarti ya. Negatif 3,1081. Log log CD, bukan kursi ini log CD. Kita ubah aja log CD. Nah, terus ini dipakai buat apa sih nilai-nilai ini? Kalau rumus secara keseluruhan, karena ada head-nya atau ada topinya di sini, dia menunjukkan digunakan untuk memprediksi yang nilai inflasi yang diprediksi berdasarkan rumus ekonometrika kita dibandingkan dengan data asli di inflasi yang menjadi perhitungan di sini.
Nih, jadi kan kalau di sini nilai inflasinya dihitung sekitar 8,33. Lah nanti kalau dihitung pakai rumus ini, rumus kita di sini, kira-kira rumus ekonometrika kita yang sudah kita buat, kira-kira nilai inflasinya berapa gitu. Nah, ketemunya adalah nilai predicted. Nilai predictednya dengan dihitung di rumus ini, rumus yang sudah kita buat di sini. Nah, ini kita masukkan di sini. Nanti kalau kita hitung, ketemunya adalah nilai predicted. Prediksinya adalah 12,51895. Tetapi di sini padahal inflasi yang sebenarnya pada tahun 2005 adalah sebesar 8,33. Artinya di sana ada kesalahan atau yang disebut dengan residual. Kesalahannya sebesar negatif 4,18895. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya ini juga kita kecilkan ya. Kalau dikecilkan ini kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Aduh, ini pada di sana nggak kalian? Jangan-jangan ditinggal tidur nih saya. Oke, ini nanti nilai koefisien beta 0, beta 1 dan seterusnya itu digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang nanti akan kita baca di bagian terakhir ini, di bagian interpretasi arah dan besarnya pengaruh variabel independen. Terus langkah selanjutnya adalah kita tambahkan di sini uji T. Uji T itu untuk mengetahui validitas pengaruh. Jadi apakah variabel log JUB ini beneran berpengaruh signifikan atau tidak terhadap inflasi. Itu pakainya uji T. Uji T ada di hasilnya ada di tabel koefisien. Tabel koefisien di bagian T dan signifikansinya di sini. Nah, untuk di bagian yang di sini yang kita masukkan adalah nilai signifikansinya aja. Di sini terlihat nilai signifikansinya adalah 0,7525. Oke. 0,7525 koma ya ini. 0,57525 terus 0,2348 sama yang terakhir 0,797926. Itu 0,7528. Aku salah 7525. Oke, berarti memperhatikan ya. Terima kasih. 0,7525. Oke, terus ini nanti kita bandingkan dengan nilai apa? Alfa ya. Nah, di sini sudah ada tahap-tahapnya. Boleh deh kalau langsung kita kerjakan di sini juga boleh ya, teman-teman. Misalkan dari uji validitas pengaruh yang di situ, kita view, nggak usah di view deh. Uji validitas pengaruh, menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh menggunakan uji T, langkahnya, ini langkahnya ada di buku. Ayo coba dicek, buku halaman berapa uji T? Kalian sambil ngadep buku nggak? Uji T ada di buku halaman berapa? Ayo. Ya, ini cara strategi untuk cepat ya. Strategi cepatnya kalian nggak usah mengerjakan ini sampai selesai dulu. Tetapi kalian bisa mengerjakan ini. Misalnya inflasi ya, tadi besarnya pengaruh itu kita kerjakan dulu di awal itu juga boleh. Kemudian karena ini ada uji T, kita kerjakan dulu juga boleh. Gitu kalau mau agak cepat. Oke, ini saya view, kita kerjakan dulu dari yang awal tadi deh. Nah, biar cepat, teman-teman nggak usah kita selesaikan lampiran. Misalnya lampiran kita buat sampai selesai dulu, sampai di lampiran ke uji autokorelasi. Nggak perlu ya, ini bisa langsung kita kerjakan dari sini aja. Misalnya kita buat regresi model lengkap, terus di situ kita udah bisa baca ini nih, udah bisa baca arah dan besarnya pengaruh. Nah, berarti kita bisa lanjut ke sini ke bagian interpretasi arah dan besarnya pengaruh itu bisa banget. Sorry, ini sekaligus karena ini asistensi, jadi boleh ya saya kasih tahu tipsnya biar cepat. Nah, dari sini kita bisa langsung menginterpretasikan. Kita lihat ya, teman-teman mungkin sudah belajar untuk interpretasi ada model dasar
Model dasar itu ada di bab 7 halaman 205. Ada 4 model ya, linear, linear, logaritma, logaritma, logaritma linear, dan linear logaritma gitu. Kemudian ini kita baca deh, untuk menginterpretasikan arah dan besarnya variabel independen perlu diperhatikan dua hal. Pertama, variabel harus memiliki pengaruh signifikan. Nah, walaupun kalau dilihat di sini ini nggak signifikan. Kedua, pola hubungan antara variabel dependen independen. Nah, ini bla 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 sudah dijelaskan ya. Nih, nggak usah saya jelaskan lagi. Catatan, cara interpretasi selengkapnya bisa dilihat di buku praktek bab 7 ya. Benar, di buku praktek bab 7 halaman 205. Silahkan dibuka nanti. Terus bla 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 ini nggak perlu. Yang perlu adalah kita lihat di sini. Pada praktek yang kita gunakan, satuan data kita pakai data inflasi yang satuannya adalah persen. Kemudian kita juga pakai data JUB yang satunya adalah oke, miliar apa juta ya? Jumlah uang beredar pakai satuannya miliar rupiah. Kemudian di sini ada BI rate atau tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia pakai satuannya persen dan variabel, sorry kita tidak pakai kurs tapi pakai variabel cadangan devisa atau disingkat dengan CD. Berarti ini kita ganti aja. CD-nya satuannya apa? Kita cek. CD di sini satuannya adalah juta. Juta rupiah. Satuan datanya juta rupiah. Nah, variabel JUB dan variabel cadangan devisa ini di logaritma, sehingga pola hubungan variabelnya adalah variabel dependennya adalah sebagai berikut. Kita lihat pola hubungan variabel bisa kita lihat di sini ya. Kalau dia inflasi, inflasi tadi di log nggak? Enggak kan? Inflasi dan log JUB. Inflasinya nggak kita log. Berarti nama nama model, nama hubungan, pola, nama, aduh anak saya. Nama pola hubungannya adalah linear logaritma. Terus arah besarnya pengaruhnya kita bisa lihat di sini. Ternyata arah pengaruh JUB terhadap inflasi adalah negatif. Kemudian variabel yang kedua adalah inflasi dan BI rate. Kita lihat di sini dua-duanya nggak kita log ya. Karena nggak kita log berarti nama pola hubungannya adalah linear-linear. Nah, karena linear-linear, kemudian kita lihat arah pengaruh BI rate-nya gimana. Pengaruhnya di sini nggak negatif, di sini hasilnya tadi positif nih. Di bagian hasil kita adalah positif, maka di sini keterangannya adalah BI rate-nya juga memiliki pengaruh yang positif. Kemudian log inflasi, inflasi dengan variabel log CD. Nah, log CD-nya ini kita ganti bukan kurs, tapi kita pakai log cadangan devisa. Nah, variabel independennya di log, berarti di sini pola hubungannya adalah linear logaritma atau lin log. Nah, terus arah pengaruhnya itu CD-nya negatif ya di sini, jadi berpengaruh log CD. Di sini log, oke saya lupa, di sini di atas harusnya juga log CD. Log CD-nya berpengaruh positif negatif ya yang di sini. Negatif. Nah, kalau kita lihat di sini dalam praktek kita ini ternyata kalau dilihat dari UJT semuanya tidak berpengaruh signifikan ya. Iya nggak? Berpengaruh signifikan nggak? Atau ada yang berpendapat ini log JUB berpengaruh signifikan kok Bu gitu. Ada nggak? Sepakat nggak nih semuanya?
Ya, diam. Ini masih nyambung nggak sih? Kok pada diem? Masih ya, masih nyambung ya. Oke lah, semoga kalian memperhatikan. Oke, kalau kita lihat di praktek ini nilai signifikansi T-nya semuanya lebih dari alfa. Kalau lebih dari alfa berarti sesungguhnya variabel independen, ketiga variabel independen di sini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jadi di sini bisa kita kasih keterangan dalam praktek ini ketiga variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan. Jadi interpretasinya sebenarnya cukup dikasih keterangan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel inflasi. Nah, tetapi karena di sini untuk pembelajaran, jadi kita coba untuk juga menginterpretasikan variabel-variabel di sini, walaupun tidak signifikan. Yang pertama kita lihat di variabel jumlah uang beredar. Variabel jumlah uang beredar di sini memiliki koefisien regresi sebesar negatif ya, negatif berapa nih? Negatif 2, Mas El tolong lampunya dinyalain dong Mas El. 2,3345. 2,3345, 2,3345. Terus pola hubungannya juga linear logaritma ya. Kalau linear logaritma kita bisa menyimpulkan, jadi jika jumlah uang beredar naik 1%, karena udah di log ya, karena udah di log, maka kita baca 1%, maka inflasi akan turun. Nah, karena di sini pengaruhnya negatif. Nah, akan turun sebesar berapa? Sebesar 2,3345 dibagi 100. Ketemunya berapa? Ketemunya adalah 0,0233%. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar turun 1%, maka inflasi akan naik sebesar 0,0233%. Gitu ya. Ini cara agak cepatnya. Terus kemudian ada variabel BI rate. Kita perhatikan di sini. Variabel BI rate memiliki koefisien regresi sebesar 0,7, 0,7501 dan dia positif ya. Kalau positif berarti pola hubungannya nanti juga positif. Terus di sini kita perhatikan di sini tadi BI rate-nya nggak kita log. Karena nggak kita log berarti kita baca sesuai dengan apa satuan asli di data tersebut. Nah, jadi ini modelnya atau pola hubungannya itu adalah linear linear karena sesuai dengan data asli. Nah, atau disebutnya dengan lin-lin. Jadi, jika tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia naik sebesar 1%, maka inflasi akan naik sebesar ini 0,7501%. Nah, kemudian sebaliknya, jika tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia turun 1%, maka inflasi juga akan turun sebesar segini. Karena pola hubungannya positif. Kemudian yang terakhir di variabel eh, cadangan devisa atau kita singkat dengan DCD. Di sini cadangan devisa memiliki koefisien regresi sebesar 3 negatif 3,1081. Dan kita lihat ternyata CD-nya di sini di log, berarti modelnya adalah linear logaritma atau disingkat dengan linlog. Jadi jika kurs naik 1%, maka inflasi akan naik. Kalau kurs naik 1%, maka inflasi akan naik. Sorry, ini bukan naik ya, karena di sini turun, berarti akan turun. Keterangannya gitu, kebalikannya. Akan turun sebesar 3,108%.
dibagi dengan 100. Ketemunya berapa? Ketemunya adalah 0,03108%. Nah, sebaliknya jika kurs turun 1%, maka inflasi akan naik. Kebalikan ya, karena arahnya tadi negatif. Akan naik sebesar ini 0,3. 0,03108. Nah, ini udah kita pasang. Oke, ini untuk yang apa ini tadi? Interpretasi arah dan besarnya pengaruh variabel independen. Terus yang kedua, arah besarnya pengaruh tadi bisa dilihat dari variabel ini. Ini angka-angka ini didapatkan dari koefisien yang nilai beta. Kedua, untuk mempersingkat waktu juga, karena kita nggak harus menyelesaikan semuanya, maka kita bisa pilih mengerjakan di bagian uji validitas pengaruh variabel independen. Nah, uji validitas pengaruh variabel independen itu bisa menggunakan apa namanya, bisa menggunakan uji T. Langkahnya adalah yang pertama kita buat dulu formulasi hipotesisnya. Ini juga di buku ya, teman-teman coba buka bukunya halaman berapa. Uji setelah regresi model lengkap. Kalau nggak salah ini sekitar halaman 150-an. 158 apa 57 gitu. Nah, uji T yang pertama kita tentukan formulasi hipotesisnya. H0-nya adalah variabel independen ke I tidak memiliki pengaruh signifikan. Kemudian variabel independen ke I memiliki pengaruh signifikan. Ke I, variabel ke I berarti menunjukkan variabel independen masing-masing ya. Di kita variabel independennya adalah log CUB, BI rate sama log CD. Kemudian langkah selanjutnya adalah memilih tingkat signifikansi alfa. Nah, tingkat signifikansi alfa itu bisa kita buat mulai dari 1%, 5%, sampai 10%. Nah, di sini karena untuk uji di sini kita menginginkan untuk diterima, maka menginginkan variabel independennya diharapkan memiliki pengaruh signifikan gitu ya, maka alfanya bisa kita buat secara dinamis pakai 1%, 5%, atau 10%. Oke, kemudian ada kriteria penerimaan hipotesis. Nah, di sini kita tentukan kriteria penerimaan hipotesisnya. H0 itu akan diterima, H0 akan diterima ketika nilai P value, probabilitas atau signifikansi empirik statistiknya lebih dari alfa, dan H0 akan ditolak jika nilai P atau P value, probabilitas atau signifikansi empirik statistik T-nya kurang dari atau sama dengan alfa. Nah, terus langkah selanjutnya setelah kita tentukan kriteria, maka di sini kita buat kesimpulannya. Ini agak saya naikkan biar nanti kelihatan. Kesimpulannya adalah kita lihat dari nilai probabilitas atau nilai signifikansi T. Bisa kita lihat di sini, di tabel koefisien, di nilai signifikansi ini, yang variabel independen log CUB, BI rate, log CD. Nah, nilainya ini. Atau bisa juga kita lihat yang sudah kita pindahkan di sini. Nah, ini sama ya, karena sama. Tapi point of view-nya adalah kita ambil dari tabel koefisien di hasil regresi model lengkap kita, yang saya tandai di sini. Kemudian kesimpulannya kita bandingkan nilai signifikansinya dengan nilai alfa. Nah, nilai signifikansinya yang variabel log CUB berapa? 0, berapa? 0,7528. Kita bandingkan dengan alfa 0,7528 lebih besar ya dari alfa 0,10. Kemudian BI rate-nya juga berapa nilainya? 0,2348 itu juga lebih besar dari alfa. Kemudian sorry, nggak pakai log kurs tapi log CD. Kita pakai log CD, besarnya adalah 0,7926
atau lebih besar dari 10 juga berarti. Nah, maka dari sini kita bisa baca kesimpulannya. Jadi H0 karena semuanya lebih besar dari alfa yang terkecil yaitu alfa 1% atau 0,01, maka H0 untuk setiap variabel di model ini adalah ditolak gitu ya. Jadi ditolak. Karena ditolak, maka kesimpulannya adalah karena H0-nya karena karena sorry nggak ditolak deh. Ini kan lebih besar ya. Kalau lebih besar itu berarti H0-nya diterima. Nah, kesimpulannya. Kalau kalau kurang dari itu ditolak. H0-nya diterima. Kebalikan. Karena H0-nya diterima, maka kesimpulannya adalah baik variabel jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan variabel cadangan devisa, cadangan, cadangan devisa atau CD-nya berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi, gitu ya. Nah, ini eh kita baru sampai ke sini di sini, tapi kita udah bisa mengerjakan poin dari uji validitas pengaruh sama poin dari interpretasi arah dan besarnya pengaruh variabel independen, gitu. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita buat di sini, kita lanjutkan. Ini saya tarik ke bawah dulu. Nah, kita lanjutkan mengisi ini. Kita lanjutkan untuk mengisi R square. R square-nya berapa? R square-nya adalah 0,6083 atau nilai R kuadrat di tabel model summary. Nah, kalau kita udah bikin ini, nilai R square, kita juga bisa lanjut nih. Kita bisa lanjut dulu, nggak usah dikerjakan yang ini dulu, tapi kita bisa lanjut dulu. Bisa lanjut dulu mengerjakan yang bagian uji kebaikan model. Nah, uji kebaikan di sini kita harus menginterpretasikan koefisien determinasi dari R kuadrat. Nah, koefisien determinasi di sini menunjukkan daya ramal model terestimasi. Dari tabel terlihat nilai R square-nya sebesar 0,083. Nah, 0,6083. Kita pindahkan angkanya di sini. 0,6083 artinya sebesar dikali 100 ya ini. Nah, kan di sini yaitu variabel JUB, kemudian BI rate dan variabel cadangan devisa. Cadangan devisa atau CD. Lah, sisanya sebesar berapa nih? Ayo coba ada yang hitung. Sisanya berarti 1 atau sebesar 100% dikurangi dengan 60,83. Ketemunya berapa Mas Mbak? Ayo ada yang hitung nggak? Masa aku terus yang ngomong? Ada yang hitung nggak? Gimana ini kalau diem? Jangan-jangan kalian nggak ngikuti. 39,17. Iya, betul. Mbak siapa ini ya? Kamu dari kelasku atau bukan, Mbak? Bukan Bu, dari kelasnya Pak Yuni. Oh iya, oke. Nah, sisanya sebesar 39,17% itu berarti dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam model terestimasi. Berarti mungkin aja sebesar 39,17%-nya ini dipengaruhi oleh variabel yang lain. Mungkin, mungkin apa ya? Mungkin ya mungkin yang lain ya yang tidak dimasukkan di dalam model ini gitu. Jadi oke, sampai di sini tadi udah dapat berapa poin nih? Kemudian ini Durbin Watson, Durbin Watsonnya karena nggak kita interpretasikan, jadi kita hanya perlu memindahkan nilai Durbin Watsonnya aja. Oke, di atas Durbin Watsonnya itu di sini. Tadi belum saya tandain. 3,155. Oke, ini walaupun nanti belum kita baca, tapi Durbin Watsonnya tetap harus kita tampilkan.
biasanya dipakai untuk uji autokorelasi ya dengan Watson tuh. Nah, lanjutnya terus kita tuliskan di lembar kerja kita untuk uji F-nya. Uji F-nya nilai nilai F-nya adalah 6,728 yang diambil dari tabel ANOVA ini ya. Perhatikan cara ngambilnya. Diambil dari tabel ANOVA 6,728. Kemudian nilai signifikansi atau nilai probabilitasnya adalah 0,006. Nah, dari sini kita bisa langsung deh, nggak usah langsung ini diselesaikan dulu, kita bisa langsung ke sini. Ke bagian uji F. Uji F itu digunakan untuk apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Digunakan untuk apa uji F? Ya, nggak nyaut nih. Dipakai buat apa uji F? Untuk melihat, untuk menguji atau melihat ya, apakah model yang kita gunakan eksis atau tidak. Itu ada di buku halaman 152. Untuk mempersingkat kalian nanti ketika ujian boleh banget silahkan ditandai. Udah saya ingatkan berapa kali ya tadi. Nah, oke. Dari situ, em, sebenarnya kalau di buku diajarin pakai dua cara ya, langkah formal sama langkah ringkas. Nah, tapi yang kita ajarkan di sini adalah cara ringkasnya. Oke, untuk uji eksistensi model, di sini ada bla bla bla, keterangannya model terestimasi eksis apabila seluruh variabel independennya secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau koefisien regresi model terestimasi tidak secara simultan bernilai nol. Mas El, volumenya tolong kecilin, 10 aja. Nah, oke, dalam praktek ini karena variabel independen model terestimasi ada tiga ya, sama. Berarti sama model kita variabel independennya ada tiga. Nanti kalau ada empat ya ditulisnya empat gitu ya. Maka langkah ujinya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita buat formulasi hipotesisnya. Formasi hipotesisnya untuk H0 kalau nilai beta 1, beta 2, dan beta 3 sama dengan nol, maka koefisien regresi secara simultan bernilai nol atau model terestimasi tidak eksis. Tetapi kalau HA-nya ini bisa oh, tidak nilai nol dan nilai beta dengan maka tidak eksis. Kemudian itu kita signifikansi yang di kriteria. Kemudian kriteria pengujinya juga sama. Di sini pakai sama besar nol atau probabilitas dari alfa. Signifikan maksud saya. Nilai probabilitas 0,00 0,006 lebih kecil dari alfa, kita lihat kecil dia masuk kategori H0 diterima atau dilihat di dia kurang dari alfa ditolak. Di kalau H0 berarti nah, hanya bunyinya apa? Ya, betul. HA ya Mbak ya yang kita terima. HA bunyinya apa? HA bunyinya ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah model yang kita gunakan dalam penelitian ini terestimasi eksis, gitu ya. Itu tadi tips-tips untuk cara cepatnya mengerjakan sih. Jadi
kalau diminta untuk interpretasi, sebaiknya dikerjakannya nggak usah langsung selampiran dulu selesai semua, terus isian di bagian ini selesai semua, nggak usah kayak gitu. Tapi boleh satu-satu sambil langsung dikerjakan interpretasinya, itu nggak apa-apa. Karena, nah sampai di sini kan kalian sudah selesai interpretasi ya, jadi tadi. Nah, sampai di sini teman-teman udah selesai interpretasi, tinggal melanjutkan yang lain. Nah, oke, ini kita lanjutkan ke isian uji diagnosis. Uji diagnosis atau uji asumsi klasiknya biasanya ada 5, tapi karena materi kita belum selesai ya, kita pakai yang 3 dulu. Yang pertama adalah uji multikolinearitas. Ada yang ingat nggak uji multikolinearitas itu untuk mengidentifikasi apa? Apa ayo? Pak Yuni pasti udah menjelaskan dengan detail. Kok nggak ada yang ngomong nih? Diam aja nih semuanya nih. Hubungan linear yang kuat antar variabel. Hubungan linear yang kuat antar variabel. Oke, ya. Jika ada hubungan yang sempurna ya antara variabel independen, hanya antar variabel independen di model yang kita gunakan. Makanya di sini uji multikolinearitas seringkali kita uji satu per satu nilainya. Kita uji per variabel ya. Bahkan kalau kita lihat uji multikolinearitas yang pakai Klein itu perlu diregres masing-masing variabel independen sebagai variabel dependen, terus variabel independennya juga dari variabel independen gitu ya. Pokoknya itu maksud saya ada di buku pokoknya itu uji Klein. Kalau mau pakai kan cara kan ada cara formalnya, terus ada cara ringkasnya ya kalau pakai claim. Iya nggak teman-teman? Cara formalnya, oke, saya contohkan di sini, tetapi kalian sebaiknya tidak perlu mencontoh ya. Hanya saya tampilkan di sini. Di sini kita pakai uji yang mau kita uji claim adalah variabel log CUB. Berarti di sini kita bikin regresi baru, analysis regression linear. Kemudian ini saya reset, saya buat log CUB sebagai variabel dependent, variabel apa tadi? Log CUB sebagai dependent, lalu BI rate sebagai variabel independen dan log CD sebagai variabel independen. Terus kita klik OK. Nah, di sini terus kita dapatkan nilai R sekuarnya adalah 0,880. Nah, ini sebenarnya lampiran. Nah, ini. Sebenarnya bisa kita kayaknya di bawah sini harusnya dikasih ya uji multikolinearitas gitu. Uji mul mul multikolinearitas. ML code. Oke, saya coba cari copy biar agak cepat di copy ya, nggak usah diketik. Lalalalalalala, saya taruh di mana ya file saya? Kuliah Komstat. Ini kayaknya. Oke, bukan. Nah, oke, saya copy dari sini. Tuh agak lemot nih, kayaknya nih. Oke, kita tunggu dulu. Mau mengcopy biar cepat, tapi ternyata laptopnya agak lemot. Nah, kita bisa mengurangi ini ya, R1. Ini saya copy sejujur aja biar agak cepat. Nah, kalau kita mau uji multikolinearitas pakai Klein, Klein, Klein.
Kita nggak perlu pakai contoh saya tadi ya, meregress satu-satu. Kita bisa menghitung dari 1 dikurangi nilai tolerance untuk variabel log CUB. 1 dikurangi berapa berarti? 1 dikurangi nilai toleransinya adalah 1203. Berarti berapa tuh? Ayo ada yang hitung. Kemudian tolerance untuk variabel yang kedua atau BI rate 1 dikurangi 1987 0,1987. Kemudian tolerance dari log CD adalah 1 dikurangi 0,0834. 0834. Berapa nih ketemunya yang tadi pertama? 0,8797. 0,8797. Oke, 0,8797. Kalau yang bawah berapa, Mbak? 1 dikurangi 0,8013. 0,8013. Terus yang di bawah berapa? 0,0834. 0,9166. Ya, 0,9166. Terus kita pindahkan di sini. Ini beruntung ya kalau di sini kelihatannya belum diminta untuk menginterpretasikan. 8797. Untuk BI rate-nya dan log course-nya adalah 0,9166. Nah, terus nilai clean ini kita bandingkan, nilai R kuadrat clean-nya ini kita bandingkan dengan nilai R kuadrat di regresi model lengkap. Kalau ada yang di sini itu lebih besar daripada nilai R kuadrat model lengkap, berarti fix. Di sini ada masalah multi-call. Nah, ternyata kita lihat ada masalah multi-call semuanya nih, baik CUB, BI rate, atau log course. Semua ada masalah multi-call. Kemudian untuk cara kedua bisa pakai VIF, nilai VIF-nya ada di sini. Bisa langsung aja kita pindahkan. Kalau nilai VIF kriterianya gimana? Ada yang tahu nggak? 8,31 Mas. Ya, kalau nilai VIF-nya lebih besar dari 10 ya. Ya, kalau lebih besar dari 10 berarti ada masalah multikolinearitas. 5,0322 sama log course. Sorry, ini bukan log course deh. Sorry, variabel kita bukan course ya. Saya lupa, sorry. Log CD. Ini juga log CD. Variabel log CD-nya 11,9901. Oke. Kalau kita lihat dari sini, dari nilai VIF, ternyata log CUB sama BI rate-nya tidak ada masalah multi-call, tetapi CD-nya memiliki masalah multi-call karena nilainya lebih dari 10. Kalau kita lihat dari condition index, CI-nya lebih fantastik lagi ya. Nilai CI-nya ada di sini. Nilainya adalah 230,7166. 230,7166. Ini fantastis ya. Nilai CI itu kategorinya harusnya berapa? Saya lupa deh. Antara 10 sampai 30 ya. Kalau lebih dari 30 berarti ada, iya betul. Lebih dari 30 berarti ada masalah multi-call. Ini ada masalah multi-call banget di sini. Oke, terus yang kedua kita masuk ke sini ada uji apa nih selanjutnya? Uji normalitas residual. Uji normalitas residual. Oke, kita pakai jar Kuibera. Jadi nanti yang ditampilkan di sini adalah nilai statistik sama nilai probabilitas jar Kuibera. Oke, langkah pertama kita apakan dulu kalau kita mau uji jar Kuibera?
Dari model ini kita buat dulu model apa? Dari regresi model lengkap, kita cari nilai skewness dan nilai kurtosis ya untuk menghitung Jarquiberanya. Coba dibuka halaman 164 buku. Silahkan ditandai biar besok lebih gampang ngerjainnya. Oke. Normalitas residual itu untuk mengidentifikasi apakah tingkat kesalahannya normal atau enggak. Gampangannya gitulah ya, daripada pakai teorinya susah-susah, gampangannya gitu. Hmm, kayaknya ada chat tapi kok enggak masuk. Oke, untuk uji normalitas residual kita kembali ke data kita. Caranya kita klik analyze. Analyze terus apa nih? Deskriptif statistik, lalu deskriptif. Lah, karena normalitas residual, berarti yang kita cek adalah residualnya. Residualnya kita klik, kita pandahkan ke sini. Terus di bagian optionnya kita pilih tampilkan kurtosis dan tampilkan skewness dengan mencentang distribution yang ada di sini. Nilai kurtosis dan skewness nantinya akan kita gunakan untuk mencari apa? Cari apa teman-teman? Mbok nyaut. Mencari nilai JB ya, nilai Jarquiberanya. Oke. Silakan kalian buka bukunya, silakan ditandai besok halaman 164. Biar kayak gini, deskriptif statistiknya yang tadi pivotnya kayak gini tampilannya lebih ke horizontal. Di sini saya buat jadi vertikal atau lebih enak kalau kita pas copy dan di paste terus ditampilkan di lampiran kita. Nah, lampiran kita yang di sini, uji normalitas residual. Nah, oke, ini belum saya buat desimalnya, belum saya buat 4 angka. Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, Bu. Oke, terus selanjutnya kita buat rumusnya. Oke, karena ini nggak ada ya, ini KPN-nya nggak sih di sini? Biar cepet. Oke, ada. Berarti aja dari sini. Biar gampang. Kring-kring. Nah, kita paste di sini. Tapi kalau di UTS nanti boleh nggak ya buka file? Kita masukkan nilai Jarquiberanya, N-nya di sini ada 17. Perlu ditandain nggak nih? Tandain kuning deh yang dipakai yang mana? Twing. Twing. Oke. Oke, N-nya 17, kemudian nilai skewness-nya 0,274, terus dibagi 6, kemudian ada nilai kurtosis, harusnya K-3, tetapi di SPSS itu biasanya sudah dikurangin. Nah, itu siapa sih? Sudah dikurangin K-3. Jadi, ini langsung aja kita masukkan nilai kurtosisnya. Dibagi dengan 274. Terus, oke, sudah ditangani. Oke, sekarang di bagian ini kemarin saya share yang filenya Pak Yuni yang tentang apa namanya? Yang pakai rumus-rumusnya itu loh. Rumus uji asumsi klasik ya. Nah, rumus asumsi klasik. Oke, nah pakai uji Jarquibeira, N-nya 17. Sudah sama nih, N-nya 17. Terus skewness-nya 0,274. Skewness-nya 0,274. 0,274. Kemudian kurtosisnya berapa? 0,579. 0,579. Maka kita
ketemu langsung di sini. Nilai jar kuiberannya 0,4502. 0,452. 452. 452. Terus nilai probabilitasnya juga udah langsung dihitung di model ini pakai rumus ini ya, CIS distribusi RT. Saya nggak tahu apakah nanti di ujian kalian boleh bawa rumus asumsi klasik ini terus dibuka, boleh atau tidak, saya tidak tahu. Jadi untuk jaga-jaga, sebaiknya teman-teman juga menuliskan rumus ini. Menuliskan rumus probabilitas, terutama kan kita nanti eh, perlu menghitung jar kuibera sama Brice-Godfrey ya. Jadi silahkan nanti dicatat rumusnya apa di buku, biar nanti kalian nggak lupa. Kan kalian bisa ngitung, daripada kalian ngitung manual pakai kalkulator, lebih enak ketika kalian ngitung manual pakai Excel. Gitu ya, manual. Ngitung ya agak manual ya, di Excel harus masukkan angka-angka gitu. Ya, tapi itu lebih enak. Nah, di sini ketemu nilai probabilitasnya 0,7984. Atau kalau kalian yang suka ngitungnya pakai cara yang di SPSS, juga bisa ada di buku halaman 169. Ya, caranya kalian buka dulu data di SPSS, terus kalian masukkan nilai. Kalian buat variabel baru, DF dan JB, lalu kalian masukkan datanya, data DF dan JB, tentunya dengan penyesuaian berapa angka di belakang koma. Terus setelah itu kalian masukkan rumusnya, kalian bikin variabel baru sig JB dengan 109 tahap suka di Excel gitu ya. Oke, ini ketemu nilai probabilitasnya adalah 0,7984. Di sini kita tulis 0,7984. Ya, 0,7984, 0,4502 ini tadi. Kok nggak ada yang benerin lagi? Oke, ini JB-nya 0, kita pindahkan ya. Nilai yang ada di sini cukup kita pindahkan di sini. 0,4502. Kemudian nilai jar kuiberanya 0,7984. Oke? Oke, kalau sudah kayak gini, kita udah bisa menginterpretasikan. Sebenarnya udah bisa menginterpretasikan ya, tapi kayaknya terakhir Pak Yuni belum menginterpretasikan kayak yang ini ya, diinterpretasikan satu persatu gini. Tapi yang penting kita cukup tahu dulu deh, gimana cara menginterpretasikannya. Nah, cara menginterpretasinya sebenarnya sama. Kita bikin dulu formulasi hipotesisnya. Ada H0 diterima dan ada H0 di HA. Ada H0 dan HA. HA0-nya distribusi residualnya normal, HA-nya distribusi residual tidak normal. Kemudian tingkat signifikansinya juga kita tentukan pakai alfa 1%, 5%, atau 10%. Biasanya H0 diterima ketika nilai signifikansi JB-nya atau nilai ini probabilitas CB-nya itu lebih besar dari alfa. Kalau lebih besar dari alfa maka H0 diterima. Kalau kurang dari atau sama dengan alfa biasanya ditolak. Nah, ini di sini kelihatan ya nilainya lebih besar. 0,7984 itu lebih besar dari alfa 0,1 ya, bahkan lebih besar dari alfa 0,10% atau 0,10. Maka di sini bisa kita katakan berarti H0-nya diterima. Distribusi OT-nya normal gitu ya kalau dari sini. Tapi tidak kita bahas, kita tidak kita interpretasikan. Kita masuk dulu ke uji otokorelasi. Yang terakhir ya, nggak apa-apa lanjut maghrib nggak apa-apa ya. Biar Nggak apa-apa. sekalian. Ya, ini insya Allah cepat. Multi call. Uji otokorelasi. Otokorelasi. Oke, untuk menguji otokorelasi,
Tahapnya yang pertama sama, kita lakukan regresi model lengkap dengan uji yang ada di sini. Dengan model yang ada di sini, kita regresi model lengkap. Setelah itu, setelah itu kita lakukan regresi regresi auxiliary ya. Karena ini pakai Brugge-Guthrie, jadi kita lakukan regresi auxiliary. Regresi auxiliary-nya ada tambahan. Yang pertama itu, oke, saya tuliskan di sini aja deh, biar kalian ada gambaran. Modelnya nanti akan jadi seperti apa gitu ya. Oke, regresi auxiliary, sorry, auxiliary, BG, untuk BG. Regresi auxiliary untuk uji otokorelasi, biar otokorelasi dengan Brugge-Guthrie. Oke, ini selama. Oke, yang kita masukkan sebagai variabel dependent bukan lagi inflasi, tetapi nilai residualnya atau nilai UT-nya. UT kita masukkan di sini. UT, mana ya? UT. Oke, mulai lemot nih laptopku. Oke, UT, kemudian beta 0, beta 1, beta 2. Ini harusnya pakai alfa ya. Pakai alfa, boleh banget ya kita ubah juga nggak apa-apa sih. Pakai alfa. Hmm, oke, alfa ini. Pakai alfa 1 di. Tuh, nggak bisa cepet nih. Aduh, agak lemot ini. Aduh. Oke, pokoknya intinya ini nggak tahu kenapa kok laptopku tiba-tiba jadi ngadat. Pokoknya kita harus melakukan regresi auxiliary dengan variabel dependennya adalah nilai residual atau nilai UT-nya. Nilai residualnya berarti ini ya, nilai residualnya ini nanti yang akan kita gunakan untuk regresi auxiliary sebagai variabel dependent di regresi auxiliary. Pakainya nilai residual dan variabel dependennya adalah nilai. Ini nggak mau kenapa ya ketika tak klik sini. Variabel dependennya adalah log CUB atau variabel independen ini tiga-tiganya dimasukkan log CUB, BI rate, dan log CD. Kemudian ditambah dengan nilai kelambanan nilai residual. Nah, nilai kelambanan residual itu bisa dihitung dengan rumus akar N pangkat 3. Nah, N-nya di sini tadi kita N-nya 17. Jadi kita cari berapa sih berapa angka yang ketika kita akarkan 3 itu lebih cenderung mendekati nilainya nanti mendekati 17 gitu ya. Berarti kira-kira berapa nih? 2 kali
2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Belum. 3 kali 3, 9. 9 kali 3. 9 kali 3, 20-an ya. 9 tambah 9, 18. 18 ditambah 9, 30. Sisi kok aku ngeblank. Berapa, Mbak? 27. 27 ya. Berarti lebih cenderung mendekatinya yang 27 aja ya. Berarti kita pakainya akar 3. Berarti kelambanannya di sini kita buat 3 angka di 3, sorry. Oke, ini bisa nggak sih diedit? Lala, nggak bisa. Kalau aku stop share dulu mungkin bisa coba. Karena keberatan apa ya? Tetap nggak bisa itu. Kenapa ini kau? Oke, ini bisa nih, bisa sekarang. 2 log JUBT. Terus, oke. Alfa 2 BI red T. Alfa 3-nya log CD ditambah dengan 1 ditambah kalau udah masuk ke sini nggak bisa lagi. Oke, agak lemot kalau masuk ke equation. Oke, yang jelas ini nanti ada UTMN 1 sampai UTMN tuh ini agak soalnya ini ya. Pokoknya nanti di sini ditambahin UTMN 1, UTMN 2, UTMN 3 ditambah VT gitu ya rumusnya. Tapi kalian nggak disuruh membuat rumusnya kok paling, tetapi yang terpenting adalah kalian mengerti cara mengerjakannya. Oke, dari sini nah
atas atensinya. Jika ada kekurangan bisa disampaikan saja untuk evaluasi kita ke depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.